live streaming Viral Bugis. Malam ini kita akan membedah satu channel ya. Membedah satu channelnya itu ada yang pernah saya dapatkan di Instagram, dan kebetulan channel itu merupakan channel random yang terpilih malam ini. Jadi singkatnya saja itu sebagai pengantar bahwasanya malam ini kita memiliki tema yaitu konten berulang. Ya, konten berulang. Jadi saya sampaikan bahwa jadi saya ini menyajikan dalam bentuk slideshow. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dan mengikuti video ini sampai selesai. Oh ya teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe agar kiranya Viral Bugis tambah semangat terus buat konten untuk kedepannya, seperti itu. Teman-teman juga yang baru bergabung, selamat bergabung, dan teman-teman yang belum bergabung, mari kita bergabung bersama agar kiranya kita bisa mengguncangkan dunia per-YouTuban. Ya teman-teman sekalian, malam ini malam Minggu, malam yang sakral bagi yang punya pacar ya, untuk ikut live seperti itu. Tapi kiranya teman-teman yang masih menunggu kekasihnya, entahkah dari mana datangnya, silahkan ikut live dulu ya, daripada tidak ada dibikin teman-teman. Ini hanya sepintas kok, hanya sebentar, mungkin cuma 1 jam ya, agar kiranya kita bisa menyimak bersama dan tidak tersesat di jalan. Ini sih dari yang dikatakan YouTube ya, bukan saya sendiri. Jadi apa yang akan saya sajikan ini merupakan hal-hal yang disajikan oleh YouTube. Oke teman-teman sekalian, sebelumnya saya akan menyapa yang di chat. Sal Dekil, selamat join ya. Dia sub, Mama Evia, Mancing, Golewo, selamat bergabung. Happy Puranika, selamat bergabung juga. Si tutorial, Happy Puranika. Kampung Gaming, waalaikumsalam sapo. Wong Deso nyimak sapo. Oke, Citra Resmi hadir Bang Basa-Basi Channel. Halo semua, halo juga Tuyul Gabut. Halo Bang Rian, Deden Mahesa, Madura hadir. Oke, Agis, kita main game terus kita rekor sendiri tanpa voice, apa bakal kena konten berulang? Nanti kita akan bahas ya. Malam Andra Revel, malam Bang Tuyul Gabut, semangat. Kalau terkadang kita tahu bagaimana cara kita melangkah di YouTube, apalagi khususnya bagi pemula yang harus merintis karir dunia di YouTube. Dan apabila kita mengikuti film ini, kalian sudah benar, alhamdulillah. Terima kasih Bang Guleo. Highlight hadir Bang, kasih adem kumpul-kumpul. Channel Sespam Nyalom. Oke. Baik teman-teman sekalian, jadi kita sudah menyapa ya, ada sekitar 10 yang bergabung. Silakan di apa ya? Silakan di like, di share juga bisa ya. Jadi teman-teman sekalian, saya sampaikan bahwa di video ini, teman-teman yang di live ini, teman-teman yang tergabung sebagai langganan memiliki kesempatan tuh untuk mendapatkan giveaway dari Bang Rian Cancer ya. Jadi ada giveaway merupakan bentuk sumbangsi kepada teman-teman. Tentunya kami berharap bahwa video streaming kali ini itu di-share, apakah melalui sosial medianya, apakah melalui YouTube-nya sendiri, silakan di-share. Nanti kita akan bagaimana cara meng-cross-checknya untuk pemenangnya. 4 pemenang ya, kita akan undi menjadi 4 pemenang. Jadi kita akan bagi-bagi view secara gratis ya. Oke teman-teman sekalian, jadi kembali ke tema. Kembali ke tema ya, bahwasanya untuk pertanyaan nanti saya akan lihat ya, ada sesinya. Jadi kita akan fokus ke materi dulu ya teman-teman. Jadi untuk yang pertama, saya di sini akan membahas materi-materi terkait tentang ini ya, terkait tentang apa sih yang menjadi pembahasan kita malam ini teman-teman. Ya, jadi tolong diperhatikan ya. Jadi begini, ada channel teman-teman yang dikatakan konten berulang, bukan konten yang digunakan ulang, konten berulang. Jadi kadang sih seorang kreator itu tidak menyadari bahwa konten berulang itu sama dengan konten yang digunakan ulang. Kalau dari segi bahasa sih sebenarnya teman-teman mungkin sudah paham ya. Kalau sesuatu yang berulang dan sesuatu yang digunakan ulang, jelas pasti sudah ada perbedaan teman-teman. Kalau sesuatu yang digunakan ulang berarti hal yang sudah ada tapi itu digunakan lagi begitu. Tapi kalau sesuatu yang berulang berarti deja vu, istilahnya deja vu, sesuatu yang sudah terjadi dan terjadi lagi, seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi itu keterangannya.
katanya sih kalau video berulang itu video terlihat diproduksi massal atau dihasilkan secara otomatis. Video tersebut tidak memberikan banyak nilai edukasi atau nilai lainnya bagi penonton. Artinya penonton menonton video abang misalkan ya teman-teman, video hari ini, terus menonton lagi videonya besok, ternyata kualitas videonya sama, isinya sama, pembahasannya juga sama. Nah, itu apakah itu yang dimaksud? Nanti kita akan semakin mendalami ya. Oke. Ini ada dua, ini saya screenshot dari suatu channel ya. Jadi ini ada dua pembagian bahwa untuk agar terhindar dari konten berulang ada dua hal yang boleh dilakukan, yaitu ada yang bukan ada dua hal tapi ada dibagi dua menjadi boleh dan tidak boleh. Mudah-mudahan ini terlihat ya teman-teman, karena ini saya cuman share dalam bentuk PowerPoint dan mungkin HP-nya bisa dimiringkan agar nampak kelihatan ya teman-teman. Ya, mudah-mudahan juga jaringan tidak tersendak-sendak. Karena ya maklum ya, jaringan seperti itu ya. Kalau malam minggu gabut juga seperti itu teman-teman. Nah, oke. Jadi seperti ini. Hal yang boleh dilakukan dalam ber-YouTube ya, yaitu ketika kita memiliki intro dan outro yang sama. Jadi ada ciri khas intro dan outro untuk semua video kita, dan semua konten kita menggunakan itu nggak jadi masalah. Itu bukan dikatakan berulang teman-teman. Yang penting isi kontennya di dalamnya itu berbeda pembahasannya. Seperti itu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dibolehkan juga membuat konten yang mirip antara video 1 dan video 2, tetapi ada pembahasan yang mengkhusus. Misalkan ya, pecinta novel misalkan, membahas tentang novel, tentang curhatan istri misalkan ya, curhatan istri episode 1 tapi isinya berbeda, curhatan istri episode 2 tapi isinya berbeda. Itu bisa teman-teman ya, menampilkan sesuatu yang sama tapi pembahasannya berbeda, itu bisa. Terus ada lagi klip singkat yang menampilkan beberapa objek serupa, diedit menjadi satu dan serta dipenjelas tentang keterkaitannya. Jadi artinya gini, ini sama persis dengan kontennya calon sarjana ya. Beberapa klip digabungkan dan diberikan keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Ada juga di siaran TV sih, namanya di Global ya kalau nggak salah, TikTokers ya apa ya. Jadi ada video tuh, klip yang diambil di TikTok, tapi pas selesai video itu muncul video baru tapi dia jelaskan keterkaitannya. Seperti itu dibolehkan ya, agar terhindar dari konten berulang. Selanjutnya, ketika misalkan teman-teman melakukan ini, maka teman-teman akan terkena konten berulang juga. Nah, contohnya misalkan teman-teman membuat dalam bentuk template, misalkan ya, teman-teman sudah membuat templatenya dalam KineMaster tuh, serta efeknya, sound efeknya, transisinya, semua sudah dirangkum, sisa memasukkan saja video. Dan sama misalkan di aplikasi CapCut. Aplikasi CapCut itu kan ada template ya. Kalau kita buat itu secara berulang, tentu pasti kena hak cipta. Bukan hak cipta, kena konten berulang. Ini sering dilakukan oleh teman-teman yang main-main preset game ya. Ya, ini kan kalau dia kasih masuk di situ nanti ada jedak-jeduk, kayak gini dia. Ini yang kena. Seharusnya itu dihindari. Terus selanjutnya, channel yang konten berulang yang mirip dan tidak berfaedah, tanpa komentar dan tanpa narasi. Ini saya maksud. Artinya kontennya mirip dengan yang lain semua videonya, tetapi tidak ada penjelasan yang lebih menspesifik antara perbedaan video 1 dan video 2 teman-teman. Oke, kemudian ada juga yang mengatakan begini, lagu yang dimodifikasi sehingga nada atau temponya berubah. Ini biasanya sih lebih kepada DJ ya. Ada catatan kecil, tetap identik dengan lagu aslinya. Nah, coba pemahaman teman-teman seperti ini. Lagu yang dimodifikasi sehingga nada atau temponya berubah dan tidak identik dengan lagu aslinya. Tentu hal itu bisa teman-teman ya. Jadi konten lagu seperti Bang Goleo, konten DJ seperti DJ Imut, itu bisa. Mengapa? Karena lagu yang dimodifikasi sehingga nada atau temponya berubah tetapi tidak identik. Nah, ketika misalkan ada kata tidak identik, berarti itu bisa. Tapi ketika ada kata tetap identik, berarti itu tidak bisa teman-teman. Nah, itulah kunci sebenarnya untuk lagu ya. Jadi untuk lagu itu ya poin penting itu. Nah, terus selanjutnya, konten yang secara eksklusif menampilkan pembacaan materi. Nah, ini yang saya maksud bahwa konten-konten novel biasanya tuh menampilkan kayak surat kabar, meskipun karya sendiri dia baca di situ, itu sebenarnya tidak bisa.
Itu sebenarnya tidak bisa ya, karena dikatakan konten berulang loh, seperti itu teman-teman. Jadi tolong dihindari. Untuk itu sebaiknya teman-teman membuat dalam bentuk kayak subtitle, kemudian itu dibacakan, kemudian nanti ada videonya yang mengait antara video dan subtitlenya, itu lebih bagus. Kemudian terakhir, slideshow gambar dengan sedikit atau tanpa komentar atau narasi. Jadi misalkan tuh ada slideshow gambar, tapi tidak ada komentar dan penjelasannya, itu jelas juga konten berulang. Nah itu ya, itu secara sekilas yang disampaikan di YouTube. Tapi ada hal yang dari pendapat Viral Bugis setelah kita rembukan, dan tentunya mudah-mudahan ini bisa teman-teman terima, yang akan kita bahas di sini. Jadi ada permasalahan dan ada solusi tentu yang akan kita berikan. Jadi lanjut ya teman-teman. Nah, jadi konten berulang, jadi secara garis besar yang kita bisa simpulkan dari sekian banyaknya pembahasan tadi dari yang disampaikan YouTube, bahwa konten berulang yang pertama adalah konten yang mirip dengan channel lain ya. Jadi mirip ya, mirip bukan berarti sama, tapi persis ya. Bedakan ya, mirip dan sama. Jadi mirip bukan berarti sama, tapi persis. Persis artinya kembar, identik begitu ya. Jadi ada dua orang kembar tapi identik, mirip sekali, seperti itu. Jadi konten-konten seperti ini pasti dikatakan konten berulang. Saya kasih salah satu contoh. Ada kemarin teman kreator dari mana ya? Tanjung siapa ya, saya lupa. Pokoknya daerah yang banyak kebun nanas. Dia minta tolong. Jadi saya ternyata kontennya ini terkait tentang petani budidaya nanas. Ternyata setelah saya melihat di YouTube, ternyata sudah banyak dari desa itu. Nah inilah yang saya maksud, konten yang mirip tapi tidak sama. Kalau sama artinya kan reupload ya. Sama artinya kita mengambil dari konten itu. Pengambilan videonya pun juga sama. Itu namanya sama. Tapi ini namanya mirip. Mirip artinya persis. Jadi dia persis banget dengan orang lain, sehingga dan salahnya yang teman ini, dia tidak menampilkan atau menambahkan narasi bahkan facecam. Jadi itu yang kesulitannya, sehingga dikatakanlah konten berulang. Kemudian yang kedua, konten dibuat berdasarkan template. Nah inilah yang saya maksud tadi. Di CapCut sendiri itu kan ada template ya. Sebaiknya hindari itu. Untuk upload di TikTok nggak jadi masalah, untuk diupload di YouTube itu nggak bisa, apalagi ada musiknya ya. Itu jadi kalaupun teman-teman membuat kayak bingkai untuk setiap penguploadan di videonya, artinya ada video, sebaiknya itu dihindari. Karena terus terang gini, kemarin saya punya channel namanya Promosi Jualan Online. Video saya sendiri rekaman ya, full facecam. Dari awal videonya sampai akhir sejumlah 15 video semua facecam. Apa yang dikatakan? Konten itu ditolak, channel itu ditolak karena katanya sih ini berulang. Nah di sini saya garis bawahi katanya berulang ya, berarti dia mengatakan bahwa ada kemiripan dengan semua video saya karena berdasarkan template. Tapi memang ya, untuk ruangan yang sempit ini mungkin ukurannya sekitar 80 kali 3 meter ya, saya tempat ini itu sempit ya. Jadi memang mungkin dianggap kemiripan sih, seperti itu. Tapi kedepannya mungkin saya pakai green screen ya, agar lebih keren. Jadi seperti itu. Jadi hindari pembuatan template. YouTube sangat mencintai misalkan ada kreator tuh merekam dirinya sendiri, mungkin di hari ini di gunung ya, besoknya di laut, di pantai, kemudian besoknya lagi di atas pesawat, misalkan seperti itu. Itu bagus ya. Yang penting ide kontennya berbeda, suasananya berbeda, dan nuansanya pun berbeda. Seperti itu teman-teman ya, supaya kita terhindar dari namanya konten berulang. Karena ganas juga ini konten berulang, bukan hanya konten yang digunakan ulang. Selanjutnya, yang ketiga, konten berulang atau sama untuk setiap video. Ini saya sudah sampaikan tadi, bahwasanya ketika misalkan kita membuat konten, usahakan tidak sama ya. Meskipun misalkan dari segi videonya mungkin berbeda, tapi thumbnail itu usahakan berbeda lah. Jangan membuat thumbnail satu aja, yang membedakan cuma episode 1, episode 2, episode 3. Itu kurang menarik rasanya. Penonton pun kurang menarik. Cobalah mengambil screenshot bagian dari videonya yang membuat orang tertarik dan penasaran untuk apa sih itu. Karena begini, kekuatan dari thumbnail adalah kekuatan dari view video kita. Mengapa? Karena orang ngeklik video kita meskipun itu dia cuma nonton 0,01 detik,
Kalau sudah monet ya, itu pasti dapat dolar. Tapi kalau tidak monet, pasti dapat view-nya tuh. Kan seperti itu, hitungan view itu loh. Seperti itu. Beda dengan ketika dia cuma melihat thumbnail. Ketika dia cuma melihat thumbnail, berarti itu cuma masuk ke tayangan aja. Nah, biasa kan tayangannya sampai berjuta, penayangannya kok cuma 100.000, kan begitu ya. Jadi itu, jadi buat thumbnail yang mewakili dari si videonya. Kalau dari kreator lain sih mengatakan bahwa buatlah thumbnail dengan kata-kata yang menggelitik tangan penonton untuk mengkliknya. Ya nggak usah panjang-panjang, cukup yang kecil saja. Karena begini, maksud saya cukup yang singkat saja. Kalaupun misalkan 2 kalimat, misalkan ternyata begini. Nah, tapi ada gambar yang mewakili. Nah, orang akan penasaran. Ternyata begini, tapi tulisannya diperbesar. Mengapa? Karena rata-rata kreator di Indonesia itu menggunakan HP, teman-teman. Ketika misalkan dia menggunakan HP dan tulisannya kecil, itu tidak terlihat. Tapi ketika menggunakan HP dan tulisannya agak besar, pasti terlihat. Orang kan penasaran, apa sih ini yang dikatakan ternyata? Ya. Oke, kita lanjut. Nah, berdasarkan permasalahan tadi, ternyata ada solusi yang kami telaah ya. Solusi yang kami telaah, yang telah bisa yang pernah kita lakukan, dan yang saya katakan tadi, teman-teman yang konten nanas itu berhasil termonetisasi dengan solusi yang saya berikan ini, teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan solusi ini teman-teman bisa aplikasikan sendiri. Kalaupun teman-teman masih bingung, silakan join aja ke langganan agar kita bisa saling sharing lah, seperti itu. Oke. Nah, untuk solusi pertama, ketika misalkan ditolak monetisasi karena konten berulang, tentu yang pertama teman-teman harus lakukan adalah peninjauan mandiri ya. Peninjauan mandiri. Nah, masih bingung kan apa yang dimaksud dengan peninjauan mandiri? Peninjauan mandiri itu adalah kita meninjau secara sendiri konten-konten kita, kualitasnya seperti apa. Yang bisa menilai kualitas konten kan ke diri kita sendiri. Oh, ini yang kurang, oh ini yang perlu ditambahin. Nggak apa-apa video yang sekarang itu di-download dulu ya, kemudian dihapus, kemudian di-upload ulang. Karena itu kan diminta YouTube bahwasanya lakukan penghapusan, penguploadan, pengeditan selama 30 hari ke depan dan daftar monetisasi kembali ketika sudah mencukupi 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Itu kan kata YouTube. Jadi itu namanya peninjauan mandiri, teman-teman. Ya, jadi tinjau mandiri kontennya. Tapi kalau memang teman-teman bingung untuk peninjau mandiri, bisa kita tinjau secara kolaboratif ya. Tinjau kolaboratif di dalam grup Viral Bugis ya. Mudah-mudahan teman-teman yang sudah berlangganan itu yang tentunya ada komunikasi 2 arah yang kita bangun, itu bisa bermanfaat. Di grup Viral Bugis sendiri itu kalau seandainya cuma 1 orang itu pasti kewalahan, tapi di situ sebenarnya kita ada 5 admin, cuman belum diganti jadi nama admin ya, karena persiapan untuk pernikahan. Nanti ketika sudah menikah mungkin kita sudah publiskan, munculkan tuh bahwa ini ternyata admin loh, teman-teman. Mungkin teman-teman yang langganan tidak menyadari bahwa ini adalah admin ya. Selalu menusuk-menusuk dari belakang, ternyata ini adalah admin. Ya, seperti itu ya. Jadi teman-teman, peninjauan kolaboratif bisa dilakukan. Oke, selanjutnya pembuatan konten berikutnya. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa ketika misalkan kita sudah melakukan peninjauan secara mandiri atau kolaboratif, tentu kita sudah mengetahui kesalahan kita di sini. Selanjutnya kita harus membuat konten sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada. Seperti itu. Kalau prosedur sih tentu kita misalkan tidak boleh menggunakan konten yang sama persis dengan konten yang sudah dibuat. Terus untuk aturan itu seharusnya tidak melanggar dari pedoman komunitas. Seperti misalkan konten kekerasan, konten pornografi, konten doktrin, konten spam, konten apa ya, pokoknya banyak ya. Silakan buka aja pedoman komunitas YouTube di Google. Muncul tuh aturannya di situ. Oh ya, ada tambahan, ternyata bukan hanya itu, ada namanya juga pedoman pematuhan iklan ya, kalau nggak salah itu bahasanya ya. Jadi ternyata kita harus membuat konten yang ramah iklan. Jadi biasanya kalau teman-teman nonton di YouTube tuh channel belum monet sudah ada iklan. Nah, itu tuh tanda-tanda itu bahwa channelnya akan ke monet. Seperti itu. Dan contoh video yang disukai oleh YouTube gitu. Jadi silakan buat konten sebanyak itu dan seperti itu, teman-teman. Oke. Kemudian langkah selanjutnya, teman-teman harus mengumpulkan 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Nah, seperti itu. Nah, ketika misalkan teman-teman sudah melakukan peninjauan mandiri dan ada konten yang dihapus, tentu tuh tidak cukup waktu 30 hari untuk mengumpulkan 4000 jam tayangnya. Kalau subscribe saya pikirnya nggak jadi masalah karena itu nggak akan drop. Nah, sayang?
Jadi kayak gitu ya. Tadi ada lewat iklan teman-teman. Nah, jadi ketika misalkan tidak cukup, itu teman-teman bisa menggunakan layanan jam tayang dari kami. Baru-baru ini kita punya promo ya. Kita punya promo jam tayang di harga bukan, di menit 3 menit 4 menit ya kalau nggak salah. 3 menit aja itu sudah bisa up jam tayang. Dan harganya pun relatif murah karena kita ada promo sampai Idul Kurban ya, Idul Adha ya. Jadi silakan teman-teman pantau terus Instagram Viral Bugis ya. Ada di situ ya, baru-baru saya upload. Oke, lanjut. Kemudian yang keempat, tidak mengupload video terbaru. Jadi artinya selama proses daftar monetisasi itu, teman-teman jangan dulu mengupload video terbaru. Mengapa? Karena ingat ya, kita tidak tahu bahwa video yang diupload itu apakah akan merusak peninjauan channel kita ke depannya. Justru ketika misalkan kita mengupload video di saat peninjauan, itu justru akan memperlambat lagi karena otomatis apa yang sudah diserahkan di meja YouTube masih ada lagi di belakang, itu harus ditunggu kayak gitu ya. Paham kan? Ini kita bermain logika aja seperti itu. Terus yang terakhir, memperhatikan 5 hal yang ditinjau YouTube, teman-teman. Jadi kita harus memperhatikan 5 hal yang ditinjau YouTube. Apa itu? Sebenarnya akan dibahas lebih mendalam di dalam grup langganan ya. Ada juga videonya sih kalau teman-teman rajin cek. 5 hal yang ditinjau YouTube. Yang pertama, video pengumpul jam terbanyak ya. Misalkan ada tuh video teman-teman pengumpul jam terbanyak 4.000 view misalkan ya, 4.000 jam ya. Kemudian video dengan view terbanyak. Nah, teman-teman juga harus memiliki video dengan view terbanyak. Usahakan jangan video-video terbanyak ya, yang video jam tayang terbanyak. Usahakan ada lagi videonya satu yang melampaui jam terbanyak ini. Misalkan 5.000 view. Oke, itu sudah ada ya. Oke, misalkan ya. Terus yang ketiga, video terbaru. Misalkan video terbaru adalah video unggulan, video yang paling sempurna menurut teman-teman upload. Kalaupun video andalan terakhir-terakhir aja diupload seperti itu. Apakah view-nya harus tinggi? Enggak juga. Yang penting video terbaru ya dan mewakili semua tema kontennya. Terus yang keempat, tema konten. Oke, tema konten. Berbicara tentang tema konten, ini konsistensi antara kreator dengan subscribernya. Jadi kalau seumpama subscribernya suka orang-orang kontennya tentang mukbang, ya usahakan teman-teman jangan mengupload terkait tentang mobil misalkan seperti itu, agar penontonnya tidak lari. Kalaupun memang ada konten campur-campur, ada channel yang lolos monetisasi, tapi campurnya itu pasti ada 2 atau 3 yang diklasterkan oleh YouTube, sehingga itu dikatakan bahwa oh ini adalah tema channelnya. Oke, yang terakhir, dan ini paling penting juga, ini adalah metadata teman-teman ya. Metadata. Apa itu metadata? Deskripsi, thumbnail, title, dan tag itu harus kita isi. Kita isi dan isiannya pun itu harus sinkron dengan isi video. Kadang kan begini, isi videonya, titelnya mengatakan begini, Anda akan melihat uang di dalam video ini. Anda akan melihat jumlah gaji saya selama ini di YouTube. Tapi pas di dalam video tidak nampak tuh penjelasan tentang uang gajinya misalkan seperti itu. Nah itu namanya yang tidak disukai YouTube. Kalau channel sudah monetisasi nggak masalah sih. Tapi kalau channel belum termonetisasi, nah itu yang bahaya. Seperti itu ya. Oke, jadi ini solusi yang bisa kami tawarkan. Kiranya teman-teman kalau misalkan belum paham ya, bisa melanjutkan ke komunitas langganan. Oke teman-teman. Jadi seperti itu barangkali ya untuk PPT. Oke, oh ya ini masih ada satu terakhir. Jadi ini adalah channel yang saya sorot ya teman-teman. Nama channelnya Azaki Putra ya, Azaki Putra. Nah kalau dilihat dari isi konten, kalau kita lihat dari isi konten, ini kontel. Ini konten di dalam mobil. Ini konten makan. Konten makan. Jadi masih banyak. Jadi memang campur-campur ya. Memang campur-campur. Akan tetapi kayaknya dikatakan berulang karena ada kemiripan dengan yang lain meskipun sudah facecam ya.
Tapi ini sudah diserahkan ke saya nanti yang ambil alih handle. Gimana sih ke depannya ini channelnya, seperti itu teman-teman. Ya, jadi channel ini